Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan sedikit bercerita tentang sebuah multimeter. Kali ini dari Winapex dengan tipe ET8136. Untuk kemasannya pada bagian depan ini terdapat gambar dari digital multimeternya. Kemudian ada spesifikasi singkat yang menggunakan bahasa Cina, tapi kurang lebih ini untuk pengukuran listrik AC 750 volt, listrik DC 1000 volt. Ada fitur NCV dan live. Dan bagian belakang ya hanya ada gambar bagian belakang dari multimeter dan gambar bagian samping. Dan di sini banyak bahasa Cina juga. Jadi langsung saja kita buka untuk box dari digital multimeter ini. Ini yang pertama ada unit multimeternya yang dibungkus bubble wrap. Lalu ada tali atau strap untuk multimeternya. Dan ini ada buku manual yang dalam bahasa Cina bagian depan, bagian tengah ke belakang ini bahasa Inggris. Jadi hanya ini yang didapat dalam paket pembeliannya, buku manual yang dalam bahasa Cina dan bahasa Inggris. Lalu tali atau strap untuk multimeternya. Dan ini unit multimeternya. Oh, di dalam bubble wrap masih ada plastiknya lagi. Seperti ini tampilan unit multimeternya. Pada bagian atas dari multimeternya ini ada tempat untuk memasang tali atau strapnya tadi. Lalu untuk bagian depan ini ada layar yang besar untuk sebuah multimeter. Dan untuk tombol-tombol sini ini hanya perlu touch atau hanya perlu disentuh untuk menyalakannya. Nanti kita coba. Kemudian bagian bawah ada tulisan Winapex ET8136. Dan untuk kabel tesnya sudah menyatu atau tertanam di unit multimeternya. Untuk bagian belakang dari multimeternya di pojok kanan atas ini ada center dan ini tempat baterai. Sekalian kita cek untuk baterainya sudah ada atau belum. Belum ada baterainya. Di sini baterainya menggunakan A3 1,5 volt 2 buah. Jadi untuk pembeliannya hanya unit multimeter yang sudah terpasang kabel tes dan juga strapnya tadi. Ini kita pasang dulu untuk baterainya. Setelah baterai terpasang, unit multimeternya langsung menyala. Ini kita coba tombolnya. Nah, itu untuk mematikan, jadi kita tahan lebih dari 3 detik, tulisannya di sini lebih dari 3 detik untuk menyalakan atau mematikan multimeternya. Nah, seperti itu. Kalau nyalakan ya tinggal disentuh aja untuk tombolnya. Oh, kalau disentuh sekali, dia akan menjadi mode select, yaitu untuk memilih pengukuran apa yang ingin kita ukur. Terus sebelahnya ada tombol hold dan backlight. Jadi kalau kita tekan sekali, dia akan menjadi hold. Ketika kita tahan, dia akan menyalakan backlight dari LCD-nya. Kemudian tombol selanjutnya adalah untuk mengukur kapasitor dan tombol untuk menyalakan senter. Nah, untuk menekan tombolnya ini dia harus lampunya menyala ya. Jadi kalau dalam kondisi lampu pada tombolnya ini mati, dia harus disentuh sekali supaya menyala. Sehingga untuk sentuhan berikutnya dia baru bisa merespon untuk fungsi dari tombolnya. Ini tombol keempat untuk mengaktifkan fitur NCV, kemudian live. Jadi ini bisa memfungsikan kabel merah ini seperti test pen untuk mencari jalur line atau jalur api dari listrik PLN. Kita tekan tombol merah maka berubah menjadi auto. Ketika kita tekan lagi itu menjadi tombol select untuk tombol merah ini. Ini mengukur listrik voltase DC, voltase AC. Nah, untuk voltase AC dia langsung ada tulisan TRMS dan langsung memperlihatkan nilai hertz atau frekuensi dari listrik AC. Di sini memang terdapat termometer, di sini tertulis 30 derajat Celcius, tapi multimeter ini tidak bisa mengukur suhu. Jadi ini kayak semacam status dari
multimeternya, jadi suhu dari multimeternya, bukan untuk mengukur nilai suhu. Kemudian di bawah tombol power ini tidak ada tulisan nilai ampere, dan pada buku petunjuknya pun tidak ada pengukuran nilai ampere. Jadi multimeter ini selain tidak bisa mengukur suhu, juga tidak bisa mengukur nilai ampere. Jadi langsung saja kita coba untuk mode autonya. Nah, ini untuk mode auto, kita coba cek untuk mengukur voltase listrik AC. Nah, ini terbaca 236 volt, dan nilai frekuensinya juga langsung tampil di sini, 50 Hz. Selanjutnya kita coba untuk listrik DC, di sini hanya menggunakan baterai 1,5 volt. Nah, di sini terbaca 1,6 volt, berarti skalanya otomatis juga menyesuaikan. Tadi dari 200 volt kan skalanya juga menyesuaikan. Kemudian ini 1,6 volt, skalanya juga langsung menyesuaikan. Sekarang kita coba fitur autonya untuk mengukur nilai resistor. Untuk pengukuran nilai resistor ini kutubnya bebas. Ini resistor 1/4 watt, terbaca 483. Ini resistor 0,5 watt, resistor 1 watt. Ini wattnya ya, kalau yang terbaca di multimeter itu adalah nilai tahanannya. 100 ohm. Nah, ini resistor 2 watt, itu memang terbaca 10 ohm nilai tahanannya. Tapi buzzernya juga menyala. Kemudian berikutnya untuk mengecek dioda, kondisi dioda bisa kita cek dengan multimeter ini. Nah, untuk pengecekan dioda, kutub negatif atau kabel hitam dari multimeter itu ke sisi yang ada gelang dari dioda. Kemudian yang kabel merah itu ke sisi satunya. Nah, itu terbaca angka. Tapi kalau sebaliknya, harusnya tidak terbaca angka. Nah, ini harusnya tidak terbaca angka. Jadi intinya ketika mengecek dioda menggunakan multimeter, itu hanya satu sisi aja yang direspon oleh multimeter. Jadi kalau bolak-balik kutubnya dibolak-balik tetap direspon oleh multimeter, itu menandakan diodanya yang sudah rusak. Selanjutnya kita coba untuk pengecekan nilai kapasitor atau elko. Itu menunya bisa kita pilih dengan menekan tombol power ini, kemudian kita cari untuk menu pengukuran kapasitor, atau bisa kita tekan tombol yang ini saja. Nah, itu sudah ada huruf F, itu berarti untuk menandakan ini nilai farad, berarti untuk mengukur kapasitor. Untuk mengukur kapasitor, kutubnya tidak boleh terbalik, yang negatif ya ke negatif, positif ya ke positif. Nah, pengukuran kapasitor dia juga pasti ada delay. Untuk membaca nilai farad dia pasti ada delay. Nah, itu terbaca 43,9 mikrofarad. Jadi satuannya pun sudah terbaca di situ. Kita coba untuk elko yang satunya. Nah, ini pasti tidak langsung. Dia pasti ada delay untuk membaca nilai faradnya. Nah, ini di sini terbaca satuannya mili ya, milifarad. Berarti ini 1,051 milifarad atau 1051 tadi 51 mikrofarad. Jadi untuk skalanya pun, skala dan satuannya dia pun langsung otomatis menyesuaikan. Kemudian saya masih kembali ke menu auto, ini untuk pengecekan buzzer. Nah, untuk buzzernya itu setelah ditempel dia langsung direspon oleh multimeternya. Nah, begitu besinya ditempel, buzzernya langsung menyala. Kemudian kita cek untuk fitur NGV. Nah, kalau udah ada huruf EF, nah ini kemarin saya baru bercerita tentang sebuah multimeter Winapex juga. Nah, pada video sebelumnya saya juga pernah membagikan cerita tentang multimeter Winapex juga dengan tipe ET8101.
Itu untuk fitur NCV-nya, begitu diaktifkan, dia tidak muncul huruf EF. Tapi setelah muncul huruf EF sebentar, tapi langsung ada strip dua buah, kadang 3 buah, itu buzzernya juga langsung menyala. Jadi saya pikir apa benar Winapex untuk fitur NCV-nya seperti itu. Nah, ini terbukti di sini. Berarti untuk fitur NCV sama seperti pada multimeter umumnya, harusnya sebelum mendekati arus listrik, dia hanya ada tulisan E dan F seperti ini. Tidak langsung menyala. Berarti kemungkinan besar Winapex 8101 punya saya pada video sebelumnya itu adalah fitur NCV-nya rusak. Itu sedikit intermezzo, kalau belum nonton itu ada videonya, sudah tayang juga pada hari kemarin. Sekarang kita cek fitur NCV dari Winapex ET8136 ini. Nah, bisa ya, dan dia sensitif, dari kejauhan sudah mendeteksi adanya arus listrik. Nah, ini bagus. Untuk sensor NCV-nya berfungsi dengan baik. Sekarang kita coba untuk fitur live. Ini yang fungsinya sama seperti testpen, jadi hanya untuk mencari jalur api dari listrik PLN. Jadi ketika kita masukkan ke salah satu lubang terminal, tidak ada respon, berarti ini adalah jalur netral. Nah, ini berarti jalur api ketika port merah diletakkan ke lubang terminal jalur api, dia akan merespon, ada tulisan OL, dan buzzernya pun menyala. Baik, itu tadi rekan-rekan beberapa pengukuran tentang kelistrikan dengan menggunakan digital multimeter dari Winapex ET8136 ini. Digital multimeter yang sudah memiliki tombol dengan sistem touch atau hanya dengan sistem sentuh. Oh ya, kalau untuk merubah nilai suhu di sini, itu tadi, ini bukan termometer yang bisa digunakan untuk mengukur suhu di luar multimeter, tapi ini hanya suhu yang standby pada multimeter. Ini bisa dirubah aja satuannya dengan cara menekan tombol live atau NCV ini selama lebih dari 3 detik. Nah, itu satuannya berubah menjadi Fahrenheit. Itu informasi tambahannya. Jadi tadi kita sudah melakukan pengukuran untuk nilai voltase baik AC maupun DC, resistor, pengecekan dioda, dan pengukuran kapasitor. Kita sudah juga coba untuk fitur NCV dan live-nya ini. Secara keseluruhan bagus, untuk multimeter ini secara pengukuran juga tidak ada masalah. Hanya saja mungkin fiturnya yang kurang. Dengan multimeter yang sudah menggunakan layar besar, sudah ada sistem touchscreen-nya ini, itu sangat disayangkan tidak ada pengukuran untuk nilai ampere minimal. Oke, suhu tidak, tapi nilai ampere kok nggak ada gitu. Jadi karena di sini juga tidak ada logo nilai ampere dan pada buku manualnya juga tidak ada pengukuran nilai ampere, jadi ya saya tidak berani mencobanya karena takutnya malah konslet nanti. Jadi seperti itu menurut saya untuk digital multimeter Winapex ET8136 ini. Baik rekan-rekan, saya rasa cukup sekian berbagi cerita tentang digital multimeter dari Winapex dengan tipe ET8136 ini. Semoga memberi gambaran bagi rekan-rekan yang ingin membeli digital multimeter ini ataupun yang ingin tahu cara untuk menggunakannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dalam diri saya maupun penyajian videonya yang kurang berkenan bagi rekan-rekan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.